Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya teman-teman, aku mau ingatkan untuk teman-teman semua bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa saling kenal nih satu sama lain. Perkenalkan, aku Karen Yuni Kristiovan dari Pemapan 2001 yang akan menjadi MC pada webinar kali ini. Wah, nggak terasa ya teman-teman, rangkaian webinar seri Kepemimpinan Berintegritas Bumik Sara sudah sampai pada seri yang ke-11. Kali ini nggak akan kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Kita akan membahas tema bisnis berintegritas bisa sukses dengan para ahli yang sangat luar biasa di bidang bisnis. Oh ya teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai webinar pada hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Amin. Baik, selanjutnya kita langsung mendengarkan kata sambutan dari Ibu Eri Seda selaku Ketua Pengurus Yayasan Bumi Sara. Waktu dan layar dipersilakan. Selamat pagi, Romo, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat datang di webinar dari seri kepemimpinan berintegritas yang dilaksanakan oleh Yayasan Bumik Sara dan sekarang sudah menjadi seri ke-11 pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai integritas dalam konteks bisnis. Oleh karena itu judulnya menjadi bisnis berintegritas apakah bisa sukses? Karena sebagian pandangan umum menyatakan bahwa bisnis itu identik dengan kecurangan. Seakan bisnis yang dijalankan dengan integritas itu tidak bisa sukses. Untuk membuktikan ketidakbenaran dari pandangan umum ini, Bumik Sara menyelenggarakan pada pagi hari ini webinar series yang ke-11 dengan mengangkat tema bisnis yang berintegritas. Diharapkan kita semua sebagai peserta, terutama kaum muda, bisa melihat bahwa contoh bisnis yang sukses tanpa mencederai integritas diri. Untuk itu, mewakili Yayasan Bumik Sara, saya ingin berterima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan menyediakan waktu dan peran untuk membantu kita semua lebih memahami bagaimana caranya berbisnis tanpa mencederai integritas kita masing-masing. Terima kasih pada Pak Mardiwu, CEO Nutrifood, kemudian Ibu Wiwi D. Santoso, Komisaris PT Marga Mandala Sakti, Ibu Margareta Astaman, founder dan CEO dari Java Fresh, dan juga bagi moderator Saudara Riki Wijaya, Bumik Sarawan tahun 2017, dan juga MC Saudari Karen Yuliani Kristofan, mahasiswi Pemapan 2021. Mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua, terutama teman-teman kaum muda, bahwa berbisnis dengan berintegritas itu bukan hanya bisa, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan demi kemaslahatan masyarakat, demi kepentingan kita bersama. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menyimak dengan baik dan bertanya jawab juga dengan produktif. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baik, tanpa berlama lagi, saya akan membacakan CV dari moderator. Beliau adalah eh, penerima program pemapan Bumi Syarat Angkatan 2017 yang saat ini bekerja di Bester Co. bidang manajemen consulting sebagai Associate Enabler dan juga sarjana teknik sipil
di Institut Teknologi Bandung. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut Kak Riki Wijaya. Baik, terima kasih Karen atas pembukaannya ya. Jadi perkenalkan sekali lagi teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya dalam sesi webinar kali ini. Nama saya Riki. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memfasilitasi ya diskusi untuk sesi webinar kali ini. Nah, mungkin menyambung dari Bu Eri ya, tadi sangat menarik gitu, bahwa memang apakah bisnis dan integritas itu dua hal yang memang terpisah dan tidak bisa digabungkan atau justru memang harus menjadi sejalan gitu ya. Karena berdasarkan data dari KPK sendiri, di Indonesia itu sebenarnya kasus pidana korupsi itu tidak hanya terjadi di bidang pemerintahan saja, tapi juga sangat banyak justru malah didominasi oleh bidang swasta. Dan tentunya mungkin untuk teman-teman yang mungkin bekerja di korporat atau di startup ya, atau mungkin membuka bisnis sendiri, isu-isu tentang integritas itu menjadi suatu hal yang nggak bisa dipisahkan ya dari dunia bisnis. Nah, kebetulan di sini kita sudah ada ketiga narasumber. Tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Eri Seda. Jadi nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Pak Mardi sebagai CEO Nutrifood. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian sesi kedua nanti kita akan lanjutkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua dan ketiga, yaitu dari Bu Wiwi dan juga Mbak Margi. Nah, nanti akan kita lanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Kepada para peserta diharapkan partisipasi aktifnya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, karena mereka bertiga ini punya praktisi ya di dunia profesional masing-masing. Dan juga mereka juga tentunya sudah reputasinya dan juga kemampuan melit suatu tim itu sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Jadi nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Pak Mardiwu sebagai CEO Nutrifood. Saya akan bacakan CV-nya. Baik, Pak Mardi ini adalah CEO Nutrifood Indonesia. Beliau adalah sarjana teknologi pangan dan gizi dari ITB, mengambil Master of Science di Industrial Administration di Purdue University USA, dan mengambil Doctor Management di Binus. Beliau juga pernah mendapatkan gelar Best CEO by SWA Magazine November 2018, dan beliau ini sudah menjadi banyak sekali menjadi mentor dan penasihat untuk berbagai komunitas anak muda. Di sini nanti Pak Mardi akan memaparkan tentang bagaimana sih teori etika bisnis dan juga leadership yang dibangun di Nutrifood supaya Nutrifood itu juga bisa berkembang bisnisnya tapi juga memegang prinsip integritas. Kepada Pak Mardi, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Mardi. Terima kasih Riki. Selamat pagi Bu Eri, Bu Ping, Pak Roy, teman-teman panitia Romo. Terima kasih, tadi koreksi sedikit, bukan ITB tapi IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya. Baik, boleh ada yang jalanin slide presentasinya. Baik, bicara tentang bisnis yang berintegritas, kita mulai dari kata integritas. Integritas sebenarnya adalah walk the talk gitu ya. Kita mengerjakan apa yang kita lakukan, bersikap seperti apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu sangat tidak memungkinkan kalau kita kemudian kita bilang kita bisa memisah-misahkan antara apa yang kita jalankan sebagai seorang personal, sebagai seorang pribadi, dan juga apa yang kita lakukan sebagai seorang profesional di tempat kerja. Karena itu akan membuat kita tidak berintegritas gitu. Integritas itu adalah keutuhan, keutuhan kita dimanapun sebagai seorang pribadi, dimanapun kita akan punya prinsip, berprinsip yang sama, bersikap yang sama, berkata yang sama. Itu sesungguhnya integritas. Oleh karena itu, memang bisnis berintegritas itu harus benar-benar dijalankan sepenuh hati dan tanpa melihat kita ada di mana. Baik, boleh ke slide berikutnya. Nah, Nutrifood sendiri sangat percaya bahwa integritas itu adalah fondasi buat yang sangat penting buat perusahaan. Nutrifood tahun depan akan merayakan ulang tahun ke-45 dengan prinsip integritas yang dipegang Nutrifood. Nutrifood tetap bisa berkembang dari satu perusahaan lokal yang mulai dari Semarang sekarang bisa beroperasi, bisa menjual produknya, mendistribusikan produknya di lebih dari 30 negara.
Nutrifood punya visi misi pengen menginspirasi orang untuk hidup lebih sehat lewat brand-brandnya seperti Tropicana Slim, Elmen, Hilo, Nutrisari. Nah, kenapa sih misi itu penting sekali gitu ya? Eh, karena justru di sini mulainya gitu ya. Perusahaan yang tidak punya misi yang jelas, yang benar-benar real gitu, akan susah berpegang pada prinsipnya. Nutrifood percaya bahwa misi untuk menginspirasi makin banyak orang hidup sehat itu harus dipegang seteguh-teguhnya. Jadi integritas dimulai dari bagaimana mewujudkan misi tersebut. Banyak perusahaan membuat visi misi yang cuma sekedar ditaruh di dinding, sekedar kemudian ditrainingkan, tapi tidak dijalani di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dirasakan dalam kegiatan, decision, dan operasional di dalam perusahaan sehari-hari. Nah, integritas sebenarnya paling dasar mulai dari bagaimana menjalankan visi misi perusahaan tersebut di dalam setiap nafas perusahaan tersebut. Nah, kami mulai contoh sederhana adalah bagaimana kami bisa mengimplementasikan prinsip hidup sehat ini di dalam diri kami. Kami percaya bahwa kalau kami ingin menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih sehat, maka kami harus mulai dari diri sendiri. Itulah sebabnya kami sangat serius untuk bisa menggerakkan semua anggota organisasi untuk menjalankan hidup sehat. Karena kalau cuma sekedar punya slogan pingin membuat orang hidup lebih sehat, tapi kami tidak bisa memberikan contoh, maka visi misi itu tidak ada bunyinya sama sekali. Jadi mulai dari seluruh jajaran dari top manajemen sampai ke semua level, kami semua belajar untuk hidup lebih sehat. Dan kami terapkan dalam keseharian kami. Mulai dari contoh bagaimana kami encourage orang-orang di kantor untuk lebih banyak bergerak, untuk lebih berolahraga, untuk kemudian memilih makanan yang lebih sehat. Di perusahaan kami menyediakan makan siang dan kami berusaha untuk bisa memberikan makanan yang sehat gitu, menyediakan makanan yang sehat gitu. Dan termasuk, nah ini mungkin soal integritas gitu ya. Kita tahu bahwa dalam yang mau hidup sehat, istirahat yang cukup itu penting gitu. Buat perusahaan sebagian mungkin dilema ya, ingin mencapai tujuannya dengan cara mengejar produktivitas setinggi-tingginya gitu ya. Dan akhirnya kadang-kadang lembur itu satu hal yang biasa, bahkan di-encourage gitu ya. Buat kami, itu kami yang harus mengingatkan gitu ya, bahwa jam istirahat itu sangat penting gitu. Lembur itu kalau bukan sesuatu yang terpaksa itu harus dihindari gitu. Jadi kami berani mengorbankan hal itu, tapi kami percaya justru hal itu bisa meningkatkan produktivitas gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan memegang prinsip integritas itu bisa merugikan perusahaan, mungkin kelihatannya begitu, tapi di sisi lain sebenarnya memberikan keuntungan karena karyawannya akan lebih sehat, lebih happy, dan mungkin produktivitasnya justru akan lebih meningkat gitu. Jadi itu contohnya bagaimana kami memberikan contoh dan juga kami mengembedded policy ini di dalam promosi karyawan yang akan menjadi leader gitu ya. Jadi proses promosi kami rekrutmennya internal, jadi proses promosinya internal. Nah, untuk bisa naik level terutama ke level manajerial itu sangat dibutuhkan kompetensi untuk bisa menjadi role model hidup sehat. Jadi kalau kemampuan teknisnya untuk bisa bekerja itu luar biasa, tapi tidak bisa menjadi role model untuk hidup sehat, maka orang itu akan ditahan dulu untuk kesempatannya untuk bisa menjadi leader. Gitu. Nah, seserius itu kami menjalankan prinsip hidup sehat karena kami percaya bahwa itulah namanya integritas. Jadi namanya apa yang kita tulis, ya kita embedded di dalam semuanya. Dan sometimes kadang-kadang kita harus trade off, harus mengorbankan kayak tadi contoh. Gitu. Kita berusaha supaya orang kerja dengan jam yang lebih sehat. Enggak cuma karena kita orangnya masih sanggup terus kita kejar terus orang bekerja seininya sampai orang kehilangan uh, life balance gitu. Boleh ke slide berikutnya. Nah, selain di purpose, kami taruh integrity itu di dalam culture kami, bahkan di nomor satu. Jadi culture kami itu disingkat I-CARE. Jadi integrity, collaboration, innovation, respect, dan excellence. Buat gampang baca, innovationnya kami ambil A-nya. Nah, kami taruh integrity di nomor satu gitu ya. Kelihatan gampang menaruh kata integrity, tapi itu tadi. Buat kami, culture itu sesuatu yang penting. Nutrifood banyak dikenal, banyak di-benchmark oleh orang lain. Bagaimana Nutrifood bisa membangun culture-nya, di mana semua orang bisa menghayati ini dan orang lain yang datang ke Nutrifood bisa merasakan ini gitu ya. Ini semacam Pancasilanya Nutrifood gitu. Jadi bagaimana bisa benar-benar membumikan nilai-nilai ini dan dihayati kesehariannya oleh semua orang yang ada di Nutrifood gitu ya. Nah, nomor satu kami taruh integriti, kami percaya banget gitu. Di Nutrifood kami menjalankan sistem manajemen
manajemen yang agak berbeda, di mana kami percaya bahwa semua orang itu pada dasarnya baik, semua orang ingin berbuat yang terbaik, ya, sehingga kami punya cara manajemen yang agak berbeda berdasarkan trust, berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sistem kontrol kami eh, tidak se-heavy itu. Kami benar-benar bisa lebih mengandalkan, menyeimbangkan antara sistem kontrol dan sistem kepercayaan gitu. Jadi oleh karena itu, karena self control itu menjadi satu faktor yang penting banget di Nutrifood, makanya integrity menjadi faktor yang penting banget. Pelanggaran terhadap integrity dalam bentuk apapun adalah pelanggaran serius di Nutrifood gitu. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap integrity, maka pilihannya cuma satu. Berakhirnya adalah orang tersebut harus resign dari Nutrifood. Karena kami percaya buat hal lain kami bisa grooming, bisa ini, tapi kalau soal integrity, begitu satu hal dibiarin, akan susah buat kami kemudian menghold seluruh organisasi untuk bisa menghayati nilai ini. Jadi kami tegas sekali soal nilai integrity ini. Dan itu yang kami terapin dalam segala hal dalam operasional perusahaan kami. Bahkan kadang-kadang kami harus tadi trade off, harus mengorbankan beberapa hal dalam bisnis kami gitu. Oleh karena itu, supaya kami bisa mengejar perusahaan lain, kami harus bekerja lebih keras. Kadang-kadang di bidang tertentu kami merasa uh, memilih untuk tidak masuk gitu. Akhirnya kehilangan pangsa pasar tertentu yang menurut kami mungkin role mainnya di situ tidak etis, kurang etis gitu. Tapi kami berusaha untuk mencari penggantinya di bidang lain gitu ya. Contoh lain lagi misalnya, kalau kami di makanan sebenarnya eh, Badan POM itu membolehkan toleransi untuk hal-hal yang diklaim itu sampai 80% dari sesuatu yang diklaim. Misalnya, kalau protein ditulis 25 gram, Badan POM memperbolehkan ada toleransi. Kalau udah 80% dari 25 gram, ya sudahlah. Karena itu adalah variasi, kadang-kadang juga mungkin proteinnya rusak di tengah jalan atau apa. Tapi Nutrifood berusaha menjaga supaya itu tidak rusak atau bahkan kadang kami mengoverkan itu. Ya, jadi dari dulu kami berusaha misalnya kalau vitamin C ditulis 60, kami tahu bahwa selama proses itu mungkin akan berkurang dari 60, maka waktu produksi kami tambahkan lebih dari itu walaupun yang diklaim cuma 60 gitu. Perusahaan lain sebaliknya, kadang-kadang beberapa perusahaan protein boleh klaim 25 gram tapi karena boleh tidak ditegur kalau masih batasnya 80%, banyak yang menaruh cuma 80% dari 25 gram gitu. Tapi jadinya di pasar itu berkompetisi jadi susah gitu ya. Sama-sama klaim 25 gram, tapi konsumen nggak bisa tiap hari analisa batch-nya gitu. Tapi sebenarnya isi proteinnya bisa beda banget gitu. Nah, oleh karena itu ya tadi buat kami itu jadi satu kerugian, tapi kami harus bekerja keras untuk mencari keunggulan di bidang lain supaya bisa berkompetisi. Baik, saya fokus di integrity, jadi saya nggak jelasin nilai-nilai lainnya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, kami punya 4 filosofi bisnis gitu. Itu pun kami taruh integrity di nomor pertama gitu. Jadi buat kami percaya bahwa bisnis itu harus dibangun untuk sesuatu nilai yang berkelanjutan. Kami percaya dengan nilai view yang sangat long term. Kami percaya dengan integritas gitu. Oleh karena itu tadi di dalam sistem keuangan kami, bagaimana kami mengatur uang, itu kami lihatnya sangat long term karena kami percaya dengan sustainability ini. Dan oleh karena itu juga perlu banget itu untuk uphold nilai-nilai integritas gitu. Uh, itu juga salah satu alasan Nutrifood itu memilih untuk menjadi private karena kami percaya bahwa dengan menjadi private itu kami lebih punya keleluasaan untuk mengatur, untuk bermain dengan view yang lebih panjang, ya punya point of view yang lebih jauh gitu. Perusahaan publik seringnya ditekan oleh investor untuk bisa untung tiap 3 bulan. Tekanan itu sangat besar dan tekanan tersebut sering membuat berbagai perusahaan kadang-kadang harus bermain di garis abu-abu gitu. Dan kadang-kadang harus menempuh berbagai cara yang abu-abu untuk mencapai hasilnya. Buat kami, kalau terpaksa rugi 1-2 tahun, kami bermainnya jangka panjang. Kalau itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kami punya nafas yang lebih panjang. Itu juga salah satu contoh kenapa kami memilih untuk tetap jadi private dan gak public, karena kami percaya dengan menjadi private, kami bisa bermain lebih panjang, karena sepanjang shareholder-nya percaya dengan nilai-nilai ini, kami lebih bisa bebas bermain, dan pressure untuk bisa profitable di tiap quarter itu tidak seperti perusahaan publik. Gitu. Nah,
nilai-nilai yang lain mungkin kami tidak terlalu jelasin di sini karena kita ingin fokus di soal integritas, tapi ya bisa dilihat sini bahwa kami percaya bahwa karena kami bermainnya beda, punya value-value yang beda, maka kami menyebut diri sebagai boutique company gitu ya. Kami bermain dengan di segmen yang lebih premium gitu, dengan produk-produk dengan inovatif gitu. Terus kami juga percaya, nah nomor 3 ini masih berhubungan dengan integritas sebenarnya. Kami percaya bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Dan kami percaya bahwa akan ada conflict of interest kalau kami bermain di bidang farmasi juga. Artinya, farmasi itu di bawah sadar mungkin senang kalau banyak orang sakit gitu ya, omsetnya akan tambah. Gitu. Tapi sekaligus bermain di prevention, akan ada conflict of interest. Kami berusaha, kami ingin fokus aja di bidang prevention, gitu biarin yang bidang untuk pengobatan ada orang lain yang jalanin itu. Jadi itu yang membuat kami juga kami akan serius bagaimana membantu orang-orang untuk mencegah mencegah datangnya penyakit gitu. Bagaimana orang bisa hidup lebih sehat tanpa penyakit gitu. Nah, dan kami percaya bahwa yang namanya sehat harus bisa juga bisa dinikmati. Nah, itu juga cara kami bagaimana untuk bisa membuat produk-produk yang lebih baik. Oke, boleh kita ke berikutnya. Nah, itu sekilas tentang Nutrifood gitu. Nah, saya mau lebih lanjut tentang culture-nya Nutrifood gitu ya. Tadi balik lagi ke soal bahwa seringnya pressure-pressure itu yang membuat orang kemudian berkompromi dengan nilai-nilai integritas. Goals yang sangat berani, target yang sangat hebat, itu seringkali membuat orang menempuh segala cara untuk mencapainya dan menimbulkan ketakutan. Ya, kalau kata teman saya, ada istilah kalau kalau di tempat dia singkatannya MPCP gitu ya, mbopie carane pokok gitu ya, gimana pun caranya pokoknya harus tercapai gitu ya. Nah, itu akan membuat orang mengkompromikan integritas gitu. Jadi pressure yang berlebih atau goals yang kemudian gak realistis itu juga jadi salah satu penyebab dari dikompromikan nilai-nilai integritas. Ya, ini saya kutip dari Harvard Business Review. Bagaimana satu perusahaan bisa benar-benar membangun integritas. Kalau perusahaan berfokus banget, tujuan utamanya adalah mencapai nilai tertentu, dan nilai itu setinggi-tingginya karena buat kepentingan shareholder, maka itu memang menjadi salah satu faktor yang bisa mengkontribut tadi dikompromikan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu juga banyak ahli-ahli manajemen mulai melihat bahwa tujuan dari satu perusahaan atau kepentingan yang perlu diperhatikan oleh satu perusahaan, prioritasnya bukan satu-satunya untuk shareholder. Tujuan dari satu perusahaan bukan mengoptimumkan atau memaksimumkan nilai bagi shareholder. Ya, itu ada pandangan dulu banyak ahli manajemen melihat itu. Sekarang ada aliran baru yang melihat bahwa enggak, perusahaan itu harus bisa memuaskan, mengoptimumkan kepentingan semua stakeholder, bukan hanya shareholder, bukan hanya pemilik saham, tapi juga semua pemangku kepentingan lainnya. Gitu. Dengan itu, kemudian perusahaan bisa lebih berintegritas. Kita boleh ke slide berikutnya. Nah, salah satu hal yang mungkin cukup beda di Nutrifood adalah Nutrifood tidak punya performance appraisal. Di tempat lain, performance appraisal menyebabkan banyak hal termasuk salah satu penyebab yang kemudian membuat dikompromikan nilai-nilai integritas. Performance appraisal mungkin bisa memberikan dampak tertentu kepada nilai-nilai produktivitas, tapi punya banyak efek negatif, baik ke kesehatan mental, ke hubungan kerjasama, ke culture, maupun ke nilai-nilai integritas. Gitu. Nah, oleh karena itu, maaf, kecepatan boleh balik. Ya, oleh karena itu perlu shifting ya, bukan hanya penekanannya bukan hanya di accountability personal, accountability seseorang, tapi juga di shifting ya. Dengan tidak adanya performance appraisal, kita mencoba shifting dari analisa proses itu bukan hanya kita melihat siapa yang salah, siapa yang berkontribusi, tapi lihat ke proses learningnya. Apa yang bisa dipelajari? Apa dari kesalahan atau ketidaktercapaian sesuatu atau pencapaian sesuatu, pembelajarannya yang paling penting gitu. Ya. Kemudian, nah dengan hilangnya performance appraisal ini, kami mencoba mengalihkan yang emphasis ke financial reward, punishment itu menjadi sesuatu yang lebih regular conversation tentang performance and development gitu. Jadi perubahannya itu. Nah, nanti kita lihat, mungkin kita bisa masuk lebih detail nanti. Terus kalau nggak ada performance appraisal, gimana bisa tahu orang
bagus apa enggak, kerja apa enggak, kita simpan buat nanti. Kita bisa ke berikutnya. Nah, oleh karena itu, Nutrifood itu sangat serius sejak tahun 90 awal, itu karena Nutrifood belajar dari prinsip-prinsip Deming, gitu ya. Eh, by the way, Deming ini adalah seorang ahli statistik, doktor statistik, profesor statistik yang dikirim oleh Amerika ke Jepang untuk membantu pemulihan ekonomi di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, Deming ini kemudian menciptakan namanya Total Quality Management yang menjadi inspirasinya perusahaan Astra dan banyak kita kenal gitu ya. Jadi Deming itu banyak dikenal sebagai gurunya Total Quality Management. Tapi tidak banyak orang lihat bahwa sebenarnya Deming ini juga adalah gurunya tentang manajemen yang berintegritas dan manajemen yang sangat humanis gitu. Beliau mengajarkan menulis banyak buku tentang hal ini. Nah, kebetulan dulu foundernya Nutrifood sempat ikut salah satu seminar dari muridnya, terus kemudian mencoba menerapkan gitu ya. Nah, salah satu hal yang Demi selalu tekankan adalah soal gini. Dia punya 14 poin dan salah satu poinnya adalah no fear. Ya, bagaimana menghilangkan ketakutan. Menurut dia itu tadi, integritas itu akan bisa ditegakkan kalau kita berani menciptakan suasana yang menghilangkan ketakutan di antara karyawannya. Karena apa? Karena ketakutan itu menghalangi pembelajaran, ya, dan menghalangi kemampuan untuk analytic thinking, creative insight, dan problem solving gitu. Ya. By the way, si Deming itu sampai saking dikagumi banyak orang, Universitas Katolik di salah satu universitas Jesuit di Amerika, Fordham, itu dulu punya program manajemen S2 khusus belajar tentang Deming gitu. Dan tiap tahun dulu memberikan award untuk penghargaan Deming Awards gitu. Ya, oke, kita balik lagi. Jadi tadi menghilangkan ketakutan di organisasi itu penting banget. Jadi orang-orang itu perlu yang namanya psychological safety, ya, satu kepercayaan bahwa seseorang tidak akan dihukum atau dipermalukan karena mengungkapkan idenya, mempertanyakan sesuatu, berbuat kesalahan gitu ya. Orang harus bisa merasa aman untuk mengambil resiko, untuk bisa berbuat salah. Tanpa ada psychological safety, learning itu nggak akan terjadi. Orang nggak berani ambil inisiatif, orang saling menyalahkan, dan orang hidup dalam tekanan ketakutan gitu. Dan sesungguhnya ini nggak produktif. Dan ketakutan inilah yang kadang-kadang menyebabkan orang kemudian mengkompromikan nilai-nilai integritas. Boleh ke slide berikutnya. Nah, terus, nah ini adalah slide penutup. Terus Nutrifood gimana gitu ya? Nah, sebelum masuk ke sini, saya mungkin mau jelasin satu hal, bahwa di tahun 60-an, Profesor McGregor itu mengatakan bahwa teori manajemen itu bisa dibagi dua, teori X dan teori Y. Gitu ya. Nah, sebagian besar ilmu manajemen yang dipraktekkan di berbagai perusahaan hari ini, itu kebanyakan di teori X. Sangat jarang ada perusahaan menerapkan teori Y. Hanya beberapa, tapi dalam satu dekade terakhir mulai makin banyak. Apa sih itu perusahaan-perusahaan teori X? Teori X itu percaya, asumsinya berbeda dengan teori Y. Teori X itu percaya bahwa pada dasarnya manusia itu tidak baik. Pada dasarnya karyawan yang datang mau cari kerjaan itu adalah orang-orang yang malas, yang cuma butuh uang, tapi sebenarnya malas nggak mau kerja. Oleh karena itu, maka begitu kita terima karyawan, kita harus buat kontrak yang jelas. Kasih job desk yang jelas. Ya, udah kasih job desk, kasih kontrak, kita masih takut. Jangan-jangan dia nggak kerja, udah digaji, nanti makan gaji buta. Oleh karena itu, kita buat insentif supaya dia benar-benar bisa mencapai goals tersebut. Kasih hukuman kalau dia tidak bisa mencapai hal tersebut. Itu teori X percaya gitu. Ya, sehingga teori X itu penuh dengan hukuman dan insentif. Penuh dengan eh, ancaman gitu dan hadiah gitu. Dan itu membuat juga teori X itu biasanya strukturnya sangat piramida, culture-nya sangat command and control, dan kemudian di teori X itu biasanya organisasi kita bisa merasakan ketakutan. Jarak antara atasan dan bawahan akan terasa jauh gitu. Orang takut ketuk ruang atasannya, orang takut ngobrol dengan atasannya. Kalau ada kesalahan orang sembunyikan. Gitu. Itu teori X gitu. Ya, karena semua orang mau cari selamat kalau di teori X. Kalau nggak pinter-pinter cari selamat mati sendiri kalau di teori X. Teori Y ini teori yang berbeda banget, gitu ya. Nah, teori Y ini melihat manusia sangat positif. Teori Y ini sangat humanis. Teori Y ini percaya bahwa manusia itu baik.
orang-orang yang datang cari kerja, apalagi udah kita seleksi, adalah orang-orang baik yang pengen memberikan hal terbaik. Orang-orang itu senang bekerja, itu ya. Dan orang-orang karena ini senang bekerja, yang penting adalah kita harus bisa menemukan motivasinya dia, purpose-nya dia. Kalau dia bisa menemukan purpose-nya dia, menemukan motivasinya dia, dan kita bisa membuat suasana yang memungkinkan dia bisa berkontribusi, maka kontribusinya akan luar biasa. Di teori Y, tidak segitu pentingnya kontrol. Perlu koordinasi, perlu peraturan untuk mensinergikan, tapi intinya bukan command and control. Teori Y ini lebih berdasarkan trust, delegasi, membangun suasana di mana semua orang bisa berkontribusi dengan lebih baik. Nah, di teori Y lah ini yang Deming banyak berperan memberikan inspirasi, termasuk salah satu caranya Deming itu menentang performance appraisal. Gitu. Karena cost benefit-nya itu nggak sesuai gitu. Bebannya atau kerusakannya terlalu banyak dibanding benefit yang bisa didapat dari performance appraisal. Terus di teori Y ini performance appraisal dijalankan gimana caranya? Di teori Y ini tidak ada performance appraisal karena kita percaya bahwa semua orang pada dasarnya baik. Dalam seleksi itu, semua orang itu kira-kira sebenarnya kalau dibuat kurva Bell, itu yang benar-benar jelek banget sama yang atas banget. Kata Deming, itu nggak sampai 10%. Kalau di Nutrifood, mungkin dari pengalaman saya, tidak sampai 5%. Nah, menurut Deming, kalau kita mau buat sistem, itu kita harus perhatikan yang 90%, 95% itu. Jangan kita ribetin mau yang 2% dan 5% yang di ujung-ujung itu. Nah, oleh karena itu, kita fokus di tengah-tengah, yang 90%, 95% itu, dan kita treatment yang berbeda untuk yang di ujung-ujungnya. Di ujung-ujungnya gimana? Kalau yang benar-benar di bawah banget, ya Deming harus dikasih feedback, di training ulang gitu. Sampai kalau nggak bisa, sudah semua mentok, ya mungkin separasi juga harus dimungkinkan untuk itu. Tapi itu persentase yang sangat kecil terhadap orang yang sangat sedikit gitu. Nah, terus yang di di ujung kanan gimana gitu. Di ujung kanan orang-orang yang super bagus itu ya orang-orang akan berkembang gitu ya. Mungkin kalau ada tanggung jawab baru, orang bisa kemudian belajar untuk memikul tanggung jawab baru gitu. Jadi itu prinsipnya teori Y, dan teori Y ini membangun culture kerja, suasana kerja yang lebih humanis, tapi juga sekaligus memungkinkan orang-orang untuk bekerja dengan lebih integritas. Boleh ke slide terakhir. Nah, di slide terakhir ini, nah di teori Y itu buat organisasi yang paling penting adalah organisasi harus punya purpose yang jelas, itu yang inspiring, yang menarik karyawan-karyawan yang kemudian punya purpose yang sama. Sehingga purpose pribadi bisa align dengan purpose perusahaan. Kalau purpose pribadi sejalan dengan purpose perusahaan, perusahaan ini mungkin nggak kayak perusahaan pada umumnya. Perusahaan ini bisa kita lihat, saya menaruh gambar Santo Francisco Xaverius di sebelah kiri. Itu foto saya ambil pada saat saya ke Malaka, gitu ya. Mengingatkan bahwa coba kita lihat organisasi itu bisa seperti perusahaan itu bisa seperti organisasi relawan, perusahaan itu bisa seperti organisasi misionaris. Orang-orang tergerak bukan karena uang, orang-orang tergerak karena punya tujuan yang sama dan melihat pekerjaan itu sebagai satu panggilan. Dan orang-orang bekerja dengan lebih meaningful. Dan itu akan membuat produktivitas dan komitmen karyawan itu meningkat. Gitu. Orang akan memberikan terbaik karena dia tahu bahwa bekerja itu pertama adalah menjadi aktualisasi diri. Memberikan yang terbaik dari diri. Dengan bekerja dia menemukan makna dirinya. Gitu. Bahwa dia mendapat kompensasinya, itu nomor duanya. Gitu. Nah, itu yang begitu dapat organisasi seperti ini, kita tidak perlu program memotivasi karyawan. Kita bahkan tidak perlu memusingkan dengan bahwa orang baru bisa kerja kalau ada insentif gitu. Ya, dan di Nutrifood tidak ada insentif pribadi untuk orang per orang, dan kita memang tidak banyak membuat kita memang lebih tidak memakai sistem stick and carrot, jadi punishment reward itu bentuk kita agak berbeda. Tapi kita fokus pada bagaimana kita menemukan orang-orang yang punya motivasi, punya purpose sejalan dengan organisasi kita, dan ingin dan bisa memberikan yang terbaik. Dan sebagai penutup, orang yang bisa menemukan tempat kerja, orang yang punya kompetensi yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, kemudian kompetensinya itu dinilai berharga,
terus kemudian dia senang dengan pekerjaannya atau kompetensinya itu dan senang dengan pekerjaannya itu dan menemukan artinya di situ, maka itulah yang disebut orang-orang Jepang itu ikigai gitu. Ya, dapat pekerjaannya, bekerja bukan lagi jadi sekedar bekerja. Bekerja itu jadi kayak hobi. Bekerja aja itu jadi satu kenikmatan hidup dan jadi satu apa namanya aktivitas yang memberikan makna buat hidupnya. Gitu. Dan orang benar-benar bisa menemukan makna hidup dan makna kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator pas kurang 2 menit. Siap. Terima kasih banyak Pak Mardi atas pemaparan materi yang sangat menarik ya. Tadi saya juga lihat sebenarnya kalau dari Pak Mardi sendiri membangun leadership di Nutrifood itu memang ujungnya itu pengen membangun satu environment yang nyaman ya untuk karyawannya supaya mereka bisa berkreasi tanpa batas, tanpa harus pusing tentang nanti saya dapat apa ya gitu. Karena fokusnya lebih ke development ya Pak Mardi ya, betul ya? Benar. Baik, baik, menarik sekali. Nah, ini kebetulan Pak Mardi, ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan pertama. Ini ada dari anonim semua. Mungkin Ya. pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengaplikasikan etika bisnis atau integritas tersebut saat misalnya ada koordinasi dengan mitra bisnis, dengan klien, dan juga dengan karyawan yang mungkin startnya dari level paling bawah. Silakan Pak Mardi. Baik, saya coba menjawab karena ini agak umum, saya nggak Ya. jelas kasusnya apa. Tapi kalau yang bisa dicontohkan dari Nutrifood adalah contoh nih, hubungan antara Nutrifood dengan suppliernya, kita selalu percaya bahwa hubungan itu harus jangka panjang. Itu juga salah satu yang diajarkan Demi. Jadi Nutrifood tuh nggak yang suka pindah-pindah supplier karena ada yang kasih lebih murah gitu. Nutrifood percaya kerjasama itu harus long term. Jadi duduk bersama-sama, kemudian coba bangun hubungan yang lebih jangka panjang gitu. Karena dengan itu juga produknya akan lebih berkualitas dan juga tidak menginsentif si suppliernya untuk cheating. Kadang suppliernya karena takut ditekan dengan harganya harus begini-begini, terus kemudian suppliernya juga jadi ikut cheating gitu. Yang rugi nanti konsumennya. Jadi oleh karena itu Nutrifood selalu juga ke berbagai pihak yang diajak kerjasama perlu memberikan tadi psychological safety gitu bahwa kita bersama-sama ingin berkolaborasi menciptakan hal yang terbaik berkarya membuat hal yang terbaik buat konsumen gitu kalau dengan klien dengan karyawan paling bawah orang kadang pikir bahwa hanya karyawan-karyawan di level atas yang bisa memegang prinsip integritas dan oleh karena itu di level bawah itu orang cenderung bahwa berpikir bahwa yang di bawah itu seringnya nggak jujur ya kalau nggak kita benar-benar serius gini orang di bawah itu suka nyolong. Itu ada asumsi tersembunyi di banyak orang kayak gitu. Nutrifood tidak percaya itu. Nutrifood percaya bahwa semua orang sama. Gitu. Ya, sepanjang kita tadi bisa jaga rekrutmennya dengan baik, kita percaya kita buat culture yang baik di level manapun. Kalau kita bisa menciptakan culture yang punya integritas yang bagus, semua orang akan bisa ikut di dalamnya. Gitu. Nah, oleh karena itu culture itu harus benar-benar disebarkan bukan cuma di level leadersnya gitu ya. Dan itu harus bisa embedded sampai ke level paling bawah. Nah, itulah yang coba makanya pentingnya komunikasi gitu ya. Kalau saya kasih contoh, saya berusaha coba untuk bagaimana saya bisa membuka komunikasi, bisa duduk bersama dengan semua level gitu sehingga mereka mengerti juga nilai-nilai yang dipercayai oleh perusahaan. Semoga menjawab, Ricky. Siap, terima kasih Pak Mardi atas penjelasannya. Mungkin kita next ke pertanyaan kedua Pak Mardi. Nah, tadi sudah sedikit disinggung sih sebenarnya. Untuk bagaimana kalau ada shareholder yang mengharuskan perusahaan ya mungkin mempromosikan produk yang kurang jujur di masyarakat. Mungkin pandangan Pak Mardi untuk beberapa perusahaan yang seperti ini, apa sih langkah yang harus dilakukan? Baik, ini Hmm, ceritanya kita di satu perusahaan, terus shareholder-nya mengharuskan kita berbuat sesuatu. ya. Menurut saya, lihat balik lagi hubungan kita dengan shareholder seperti apa. Kalau Hmm, kita bisa punya kemampuan mempersuasi, maka kita harus mempersuasi. Bagaimana kita memberikan pandangan, memberikan influence kita ke shareholder bahwa di zaman yang digital ini semua hal sangat transparan. Cuma tinggal tunggu waktu kalau kita main curang itu one day akan kecium baunya. Jadi ya. itu yang mungkin harus kita yakinkan. Tapi kalau nggak bisa, menurut saya tadi balik lagi.
kita harus menciptakan psychological safety buat diri kita masing-masing. Gitu. Menurut saya, kita yang di sini, saya rasa harus percaya diri dulu dengan kemampuan diri kita. Bahwa kita tidak perlu tergantung bekerja di satu perusahaan, di satu shareholder. Sometimes kita harus untuk berpegang pada nilai integritas kita, mungkin memang harus ada yang dikorbankan. Saya mungkin nggak bisa dapat penghasilan segitu ya, saya dapat perusahaan yang mungkin dengan penghasilan lebih sedikit. Tapi Hmm. itu intinya, karena hidup tidak selalu melulu seberapa banyak uang yang kita dapat. Gitu. Kalau kita percaya dengan kayak gitu, titik optimal hidup bukan cari uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menjalankan hari-hari kita dengan lebih berarti. Ada uang mungkin membuat hidup kita lebih bahagia, mungkin iya, tapi tidak semata-mata itu. Sehingga tadi, kita harus berani, kalau kita punya psychological safety, kita akan berani, oh kalau ini nggak sesuai dengan saya mundur gitu. Contoh yang lebih konkret mungkin dari pengalaman pribadi saya, begini. Saya dulu pengen jadi dosen, saya nggak pengen kerja dari perusahaan, karena saya dengar-dengar perusahaan begini-begini, saya kayak, aduh saya kayaknya nggak mau habisin waktu kayak gitu. Gitu. Nah, setelah masuk perusahaan, terus saya lihat, ini Nutrifood beda. Nah, saya senang saya lama di Hmm. sini. Tapi saya nggak tahu suatu hari kalau Nutrifood berubah atau misalnya pemiliknya berubah atau gimana, saya nggak tahu gitu. Tapi dari dulu saya selalu percaya bahwa untuk psychological safety saya pede dengan bagaimana saya menjalankan hidup saya. Jadi saya selalu simpelnya gini, belajar dan hidup dengan lebih sederhana atau belajar untuk mampu hidup lebih sederhana. Sehingga saya selalu berpikir gini, kalau ada orang memaksa saya untuk melakukan sesuatu di luar integritas, saya akan bilang, even saya kehilangan pekerjaan di sini, saya tidak apa-apa. Karena saya percaya dengan diri saya apa? Bahwa saya tidak akan jadi pengangguran, jadi orang tidak berarti. Bahwa saya, kalau dulu ya, bukan sekarang, mungkin jadi CEO beda. Kalau waktu dulu jadi karyawan tahun-tahun pertama, saya cuma berpikir gini, kalau ada apa-apa, dan saya harus tidak punya kerjaan karena saya mempertahankan nilai-nilai saya, gampang kok saya tinggal ngajar les. Gitu. Hmm. Ngajar les, buat saya sesuatu, saya dulu jadi guru gitu, sesuatu yang saya pasti akan jalani lagi gitu. Gitu. Jadi saya punya kepercayaan bahwa saya bisa jalani sesuatu dan berapapun yang saya dapat, saya hidup sederhana, saya bisa. Nah, oleh karena itu, saya sebenarnya masih sampai sekarang gitu. Jadi saya belajar mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sendiri. Karena saya percaya Tuhan itu nitipin kita untuk hidup lebih enak, nggak tahu sampai kapan. Atas alasan apapun, Hmm. satu hari hidup itu bisa berbalik dan saya nggak boleh komplain kalau hidupnya kemudian harus lakuin sendiri segala sesuatu. Contoh, Hmm. saya ngepel sampai hari ini, rumah saya ngepel sendiri. Saya nyuci piring sendiri, gitu ya. Jadi buat saya itu mengingatkan saya bahwa iya saya seperti waktu kuliah ya sampai sekarang saya masih ngepel sendiri gitu. Kalau satu hari hidupnya sengsara banget, ya oke-oke aja gitu kan. Yang penting kita punya nilai integritas. Itu Ricky, thank you. Siap, thank you Pak Mardi. Ini menarik sekali ya, apa namanya? Mungkin Pak Mardi juga tadinya mau kepikiran jadi dosen, ngajar ke apa? Mungkin bidang tertentu, malah sekarang bisa dibilang jadi dosen untuk satu company gitu ya Pak Mardi. Ya. Bahkan impactnya mungkin bisa sebelumnya mungkin Pak Mardi juga nggak kebayang sebesar ini ya Pak ya. Benar, mungkin mungkin Heeh. kadang-kadang itu ya kita ngotot. Saya dulu pengen jadi Mm-mm. dosen. Saya pikir jadi dosen akan bisa lebih memberikan lebih banyak buat banyak orang. Ternyata Tuhan kan membelokkan jalannya gitu ya. Saya malah nggak jadi Iya. dosen. Saya di perusahaan, tapi mungkin saya bisa berbagi dengan berbagai pengetahuan yang juga tidak kalah berartinya dengan kalau saya jadi dosen gitu. Iya, iya, menarik sekali Pak Mardi. Mungkin kita lanjut Pak Mardi ke pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan yang bisa saya gabung sebenarnya. Ini dari Ya, Mas Pandu sama Anonim. Untuk Pak Mardi, bagaimana caranya Nutrifood itu seleksi karyawan sesuai nilai perusahaan? Terutama mungkin untuk fresh graduate ya Pak Mardi yang mungkin belum punya pengalaman kerja. Dan kira-kira gimana sih cara Nutrifood untuk menanamkan nilai-nilai perusahaan dan juga integrity khususnya ke terutama fresh graduate itu Pak Mardi? Silakan. baik. Mm-mm. Eh, nah, kalau Nutrifus seleksi karyawannya sangat serius karena tadi untuk membangun organisasi dengan teori Y itu kuncinya dari rekrutmen. Hmm. Kalau orangnya tidak sesuai, maka sistem tadi akan goyang. Jadi kuncinya ada di rekrutmen. Jadi nggak bisa kalau orang dengar, oh ada teori Y bagus gini, terus besok perusahaan saya buat kayak gini, bisa kacau. Harus ada transisi yang baik.
gitu. Nah, transisi kuncinya adalah di rekrutmen dan seleksi pemilihan orang, gitu ya. Jadi Nutrifood sangat serius menginvest benar-benar untuk seleksi karyawan. Oleh karena itu, sarjana yang masuk Nutrifood itu rekrutmennya saya pasti ikutan. Jadi saya habisin mungkin 5-10% dari waktu saya sebagai CEO untuk wawancara orang. Karena menurut saya itu hal yang penting banget, gitu. Jadi buat Nutrifood itu seserius itu sampai kita semua turun untuk menjaga. Karena kita percaya, ya, kalau yang masuk itu benar, maka outputnya keluar juga benar gitu. Jadi kita sangat serius. Nah, kita punya cara yang sangat detail. Sekarang tiap kali kalau kita buka misalnya MT Nutrifood batch yang setahun buka 2 kali, sekali kita butuh 14 orang gitu, yang lamar kemarin bisa hampir 20.000 orang. Nah, itu 20.000 orang kita harus proses cepat. Dalam 1 bulan kita harus selesai proses. Nggak mungkin dibaca. Wow. Nah, gimana caranya supaya nggak acak? Sekarang harus bantu pakai algoritma. Jadi makanya Nutrifood tidak menerima lagi CV manual. Nggak ada orang-orang kirim-kirim CV. Pasti diarahkan lagi, tolong isi link. Karena cara mengisi linknya sendiri itu adalah bagian dari proses rekrutmen. Kita ingin lihat bagaimana cara orang mengisi. Itu ada banyak hal bisa dipelajari dari situ gitu. Jadi kita seleksinya ketat, bukan cuma sekedar kompetensi gitu. Tapi intinya apa sih yang dicari itu ya termasuk menjawab tadi gimana caranya si fresh graduate ini supaya bisa dapat kerja gitu ya. Menurut saya adalah satu itu pasti semua perusahaan cari orang-orang yang punya energi gitu. Jadi orang-orang yang punya inisiatif, orang-orang yang punya drive. Jadi orang-orang yang berusaha pengen doing extra mile, pengen berbuat lebih, pengen pokoknya harus serius bekerja sesuatu dengan lebih baik. Itu penting. Semangat doing extra mile, semangat excellence itu penting. Itu udah modal yang pertama. Belum tentu itu cukup, tapi itu modal pertama yang sangat penting. Nah, kadang-kadang orang udah kalah di situ gitu ya. Mau lamar kerjaan, dipanggil datang telat 5 menit. Itu udah kalah sama orang-orang ini. Lagi ada pengumuman disuruh lamar gitu, tunggu sampai jam-jam terakhir baru daftar. Nah, termasuk hal itu. Kalau Nutrifood pengen di manajemen bagaimanapun juga kita perlu perimbangan, tapi kita perlu lebih banyak orang yang lebih teratur, orang yang lebih nggak deadliners gitu. Karena itu kita bisa melihat kalau kita lagi terima lamaran, kan kita bagi tiap hari kan datanya di komputer kan karena kita isinya lewat link kan bisa lihat. Ya walaupun nilai hasil tes atau apa sama antara orang yang lamar di hari pertama dan hari terakhir, kita akan ambil orang hari pertama. Gitu. Beda-beda dikit kita akan ambil orang hari pertama. Itu menunjukkan keseriusan dan nunjukin juga orangnya gitu. Ya. Terus kemudian apa? Mau lamar satu perusahaan tapi nggak tahu perusahaan itu apa gitu kan? Ditanya nggak ngerti apa-apa, berarti orangnya nggak care, nggak peduli. Terus, nah kadang-kadang capek orang asal lamar tanpa tahu dia mau lamar kemana. Jadi begitu ditanya alasannya mengapa pingin di sini, karena Nutrifood cari orang yang pingin purpose-nya sama. Gitu. Nah, kalau orangnya tidak tertarik untuk hidup sehat, nilai-nilainya nggak sama, ya bukan itu yang dicari Nutrifood. Ya, tiap perusahaan cari beda-beda, tapi saya percaya bahwa perusahaan lain mencari orang-orang yang sesuai dengan nilai-nilainya. Jadi cari perusahaan yang nilainya bisa sama dengan kita dan fokus di situ, cari bagaimana bisa kemudian lebih sesuai dengan apa yang dicari. Gitu ya. Siap, terima kasih Pak Mardi. Jadi tadi juga ngelihat dari segi psikologisnya juga ya Pak Mardi ya, pendekatannya lebih ke manusiawi, cara mereka menjawab, kapan mereka mendaftar, apakah mereka ada drive untuk join perusahaan itu juga jadi salah satu penilaian penting ya Pak ya, untuk screening dan interview ya. Benar. Dan Nutrifood ada satu, karena Nutrifood percaya dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi sometimes value itu nggak secepat itu berubah gitu ya. Jadi di Nutrifood sebenarnya essay-nya itu panjang banget. Buat teman-teman yang pernah lamar Nutrifood, itu essay-nya panjang banget. Dan di situ ya kita bisa nangkap banyak hal. Gitu. Ya, kayak kalau digantikan dengan duduk wawancara itu bisa wawancara berjam-jam. Gitu. Jadi tapi kita supaya kita tidak duduk berjam-jam ya kita suruh orang nulis gitu. Nulisnya bisa di fake nggak sih? Ya ada berbagai cara kita. Kadang-kadang beberapa bagian dari tes kan itu kan live gitu kan. Jadi orang nggak akan berpikir fake-nya dari mana. Dan karena saking panjangnya, kalau cuma ditanya 1-2 pertanyaan orang bisa faking. Tapi dengan tes udah segitu panjang, itu di tengah-tengah sebagai capek akan jadi dirinya sendiri. Ya, baik Pak Mardi. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya next, ini ada pertanyaan singkat mungkin ya. Berapa lama sih Pak Mardi ini dari mungkin masuk di Nutrifood terus kan sempat
jadi karyawan terus ditawarin ya Pak Mardi ya jadi CEO gitu apa suatu amanah yang besar. Nah, itu berapa lama sih Pak kira-kira prinsip integritas itu benar-benar Pak Mardi bisa nilai melekat lah, nurut dan sustain ke depannya. Boleh diulang tanya Ki? Maaf. Oh iya, berapa lama Pak kira-kira di Nutrifood itu menanamkan prinsip Ah, integritas supaya nilai itu benar-benar sustain? oke. Ya. Eh, Tadi seperti saya bilang, Nutrifood itu dari sebelum saya masuk, saya udah 28 tahun ini, Nutrifood setahu saya dari dirinya sangat percaya dengan nilai-nilai itu. Jadi selama itu, jadi memang itu ya tidak secepat Hmm. membalik tanah gitu. Jadi Ya. memang itu sangat panjang. Membangun culture itu nggak bisa cuma dalam dalam jangka pendek. Itu benar-benar kerjaan yang sangat jangka panjang. Terima kasih Dan Pak dan Mardi. juga tadi saya Ah, lihat ada pertanyaan tadi ah, tentang ah. size perusahaan. Ya. Menurut saya nilai integritas bisa diterapkan di perusahaan dalam skala apapun gitu. Itu tidak tergantung bahwa perusahaan harus cukup besar baru mampu kayak gini. Saya rasa itu bisa di segala skala. Membuat bisnis itu bisa di semua skala. Ya, dan challenge-nya juga beda-beda ya Pak Mardi ya. Tiap perusahaan pasti Benar, challenge integrity di mungkin di setiap industri juga ya Pak Mardi. benar, benar. Terima kasih Pak Mardi. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ini ada yang bertanya Pak Mardi, apakah ada tips khusus kan tadi Pak Mardi sempat mention pakai teori Y ya, di mana orang itu kita kasih trust, di mana dia bisa mengembangkan creativity-nya. Nah, gimana caranya untuk tetap kreatif tapi tetap integrity-nya tetap dipegang gitu Pak Mardi? Eh, saya rasa itu kuncinya ada di culture ya. Selama Hmm. satu organisasi punya culture yang baik, kemudian orang-orang bisa menginternalisasi nilai integritas itu dalam dirinya, itu orang akan selalu balik kepada value-value itu. Dan kemudian kita kerja dalam satu komunitas bersama-sama, orang bisa saling mengingatkan. Itu menjadi Hmm. baik itu menular, berintegritas itu juga menular. Berada di lingkungan yang tidak Hmm. berintegritas akan lama-lama menormalkan kita bahwa oh kayak gitu oke. Gitu. Jadi hati-hati bekerja di tempat yang tidak berintegritas itu tantangannya luar biasa untuk kita tidak terjatuh di dalamnya dan menjadi seperti semua yang lainnya. Gitu. Jadi itu Hmm. tantangannya gitu. Gitu. Nah, itu makanya penting untuk selalu memegang dalam diri kita. Dan tadi balik lagi ke yang pernyataan saya pertama bahwa menjadi integritas sesungguhnya adalah menjadi diri kita sendiri. Artinya jangan dipisahkan gitu. Kalau di tempat kerja ya sudahlah ini saya harus kompromikan gini gitu ya. Nah itu memang kalau kita mau jadi diri kita seutuhnya, kita harus bisa berani berpegang pada prinsip kita. Tentu integritas tidak apa ya, literally sometimes kadang-kadang terlalu ekstrim orang literally kata by kata gitu ya. Itu juga mungkin tidak dimaksud kayak gitu. Integritas itu ya berarti Hmm. misalnya nih integritasnya bilang meeting mulai jam 8. Tiba-tiba jam 8 ada kerusuhan. Terus kita bilang, ini nggak berintegritas kalau nggak mulai jam 8. Itu kan tidak mempelajari itu. Mungkin Ya. tidak se ekstrim itu. Ini saya tadi nggak dapat contoh yang bagus. Tapi kadang-kadang orang kayak, Hmm. nah integritas yang kayak gitu, itu integritas yang tidak humanis juga gitu ya. Sometimes gitu kayak tadi, Ya. kita janji misalnya ada sesuatu jam segini atau ada apa. Tapi sesuatu yang lebih besar terjadi dan lebih pertimbangan kemanusiaan, kita nggak bisa jalanin kayak gitu. Misalnya. Jadi Hmm. juga nggak hitam putih kayak gitu. Tapi bahwa kita selalu bahwa nilai kejujuran harus dipegang tinggi. Dan bahwa kepentingan semua orang itu paling utama. Dan bahwa sesuatu yang jelas-jelas salah itu nggak boleh ya nggak boleh gitu. Karena kebanyakan yang terjadi itu kalau dalam kasus integritas adalah, tadi balik lagi adalah keserakahan. Orang melihat audacious goals, pengen mencapai Hmm. segede-gedenya, setinggi-tingginya, tanpa melihat bahwa itu sebenarnya bukan tujuan paling utama. Nah, mungkin juga semangat kapitalisme itu sebenarnya menggerus dan membuat nilai integritas dikompromikan. Karena orang kadang Hmm. lupa gitu ya. Dan termasuk semua orang, kalau tidak punya refleksi yang bagus, orang akan terjatuh dalam bahwa hidup ini adalah perlombaan untuk mencapai posisi setinggi-tingginya dan mendapat uang sebanyak-banyaknya. Dan lupa, even keluarga yang baik, orang-orang yang punya nilai baik selalu berpikir begitu. Padahal sebenarnya itu kemudian ya, membuat kompas hidup jadi salah arah gitu. Karena itu banyak orang kan menyesal setelah
lewat umur udah pensiun gitu ya, terus lihat balik gitu, oh saya bekerja keras buat anak saya bisa sekolah, bisa gini gini semua udah dilakukan gitu. Tapi bahkan mungkin kadang-kadang dengan cara yang tidak jujur, tapi begitu lihat apakah itu yang benar-benar dibutuhkan, mungkin tidak juga Hmm. gitu. Itu gitu Ricky, Iya, thank you. thank you Pak Mardi. Iya, menarik sih memang karena fenomena apa ya? Saya juga ngelihatnya banyak sekali ya, kayak misalnya karyawan satu melihat bahwa oh dia udah kerja keras dan lain sebagainya, berintegritas, performance-nya juga bagus, tapi misalnya ngelihat ada orang lain karyawan kedua atau mungkin di tempat kerja yang lain, kok mereka nggak berintegritas tapi dapat lebih banyak gitu dari saya. Nah, berarti kuncinya lebih ke arah jujur ke diri sendiri ya Pak Mardi ya. Prinsip diri sendiri yang sebenarnya mau dicapai itu apa gitu ya. Pengamatan yang bagus, Ricky. Jadi Hmm. kadang-kadang orang merasa begitu ya. Ya Mm-mm. benar, di tempat lain kok orang bisa kayak gitu ya. Saya ini bodoh nggak sih kayak gitu ya? Kok gampang Ya. banget dapat uang kayak gitu? Saya ini terlalu idealis nggak? Nah, itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kalau Hmm. kita percaya, punya refleksi yang bagus tentang nilai hidup kita, tentang apa yang kita mau capai hidup kita, maka jangan kecewa. Karena punya uang yang sebanyak itu, kan at the end nggak akan kita bawa juga kemana-mana satu hari. Kita balik lagi, semua akan kembali ke Sang Pencipta, dan yang ditanya bukan, dan yang kita akan banggakan bukan seberapa banyak yang kita capai. Itu. Jadi Ya. jangan bersedih kalau ada orang yang mendapat sesuatu yang lebih, kita tidak perlu merasa iri itu. Mungkin orang harus lihat lagi tujuan hidup apa sih, menjadi manusia sebaik-baiknya. Mungkin itu kompas yang paling utama. Tanpa lihat ras, tanpa lihat kepercayaan, semua manusia pada saat harus kembali ke Sang Pencipta, pertanyaan paling besar adalah, apakah saya sudah menjadi manusia sebaik-baiknya? Hmm. Ya, ya. Menarik Pak Mardi. Oke, mungkin karena waktunya sudah hampir habis ya Pak Mardi ada kegiatan lain. Jadi mungkin Pak Mardi untuk menutup pemaparannya ada closing statement, mungkin saran buat terutama kaum muda nih yang pakainya paling banyak di sini tentang integritas dan juga gimana value itu tuh harus dipertahankan karena gak gampang ya. Makin ke atas biasanya makin goyah gitu. Baik, Ricky, Ya. mungkin sebagai penutup buat teman-teman semua, percaya tadi balik lagi tujuan utamanya kalau percaya bahwa menjadi manusia itu di ujungnya adalah bagaimana menjadi manusia sebaik-baiknya, maka tujuan itu harus kita taruh di hati kita, di pikiran kita tiap hari. Sehingga setiap tindakan kita, keputusan kita, kita selalu berpikir ulang, apakah itu yang akan saya pilih, apakah jalan itu yang akan saya pilih. Itu. Hmm. Dengan itu akan jadi kompas kita yang paling utama itu. Dan semoga itu tadi dengan kompas tadi bisa menemukan pekerjaan yang ikigai, menemukan pekerjaan di mana kita benar-benar mampu bekerja di situ, kita senang bekerja di situ, dan pekerjaan itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat orang banyak sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan berintegritas. Baik, terima kasih Pak Mardi atas pemaparan dan banyak banget ya kita dapat insight hari ini dari langsung dari CEO Nutrifood-nya nih. Dan juga terima kasih pada para peserta yang sudah bertanya lewat kolom komentar. Baik, terima kasih Pak Mardi atas waktunya. Sampai Terima ketemu kasih lagi Ricky, di lain kesempatan sampai ya Pak ketemu ya. lagi. Ya, saya Pak pamit Mardi, dulu karena ada terima kasih. kegiatan. Terima kasih Makasih Bu Mbak. Eri, terima kasih Terima udah kasih. diundang. Ya, Terima kasih sudah terima kasih hadir. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua. Di sini akan kita mulai dengan pemaparan ya dari narasumber kita yang kedua, yaitu dari Bu Wiwi Santoso. Mungkin saya akan bacakan sedikit dari CV-nya ya, supaya teman-teman bisa lebih kenal. Bu Wiwi ini adalah komisaris PT Marga Mandala Sakti, menjadi anggota audit komite PT Astra Auto Parts, dan pernah menjadi bendahara Yayasan Terang Garam. Beliau sudah memiliki pengalaman bekerja selama 28 tahun di PT Astra Internasional dan terakhir pernah menjabat sebagai CEO Astra Toll Road Presidir 6 Ruas Tol Astra. Beliau juga selain dari dunia profesionalnya, beliau juga menjadi ketua dan anggota pengurus Yayasan Atmajaya, bendahara Yayasan Bumiksara sendiri, dan juga sekretaris Yayasan KBKK. Tanpa berlama-lama, waktu dan tepat kami persilahkan kepada Bu Wiwi. Terima kasih Vicky yang sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan adik-adik semua.
mungkin sih lebih apa, kalau para bumisarawan, kaum muda ini mungkin lebih tepatnya jadi anak saya sih, bukan adik saya. Jadi mungkin saya narasumber yang paling tua di forum ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya bisa berbagi sedikit mengenai apa sih integritas itu. Saya coba share screen dulu sebentar. Wah, di mana ini saya? Kayaknya Pink boleh tolong dibantu aja, Pink. Kayaknya saya lupa, saya belum Bu Pink boleh tolong dibantu, saya lupa tadi gara-gara ini virtual background file itunya malah nggak siap. Tapi nggak apa-apa, mungkin sambil menunggu Bu Pink bisa. Boleh Pink, boleh di-share ininya? Apa namanya materi saya. Nah, mungkin sambil menunggu Bu Pink share materi ini, mungkin tadi kalau apa Ricky sudah membacakan sedikit mengenai background saya memang sangat beruntung kalau saya boleh bilang begitu ya, saya boleh menjadi bagian dari keluarga besar Astra selama saya aktif itu hampir 30 tahun, 29 tahun saya bergabung di Astra dan dengan aktif maksudnya saya menjadi eksekutif di Astra. Saya mulai dari level manager sampai kemudian ketika pensiun saya menjadi salah satu CEO grup infrastruktur di Toll Road. Nah, saat ini pun seperti tadi Ricky katakan, Astra masih mempercayai saya untuk membantu Astra sebagai komisaris di salah satu anak perusahaannya dan sebagai anggota audit komite. Nah, ini sebuah perjalanan yang menurut saya sangat luar biasa karena saya selalu berusaha untuk memegang teguh integritas. Jadi kalau tadi dalam kata sambutannya Bu Eri mengatakan bahwa bisnis itu seringkali apa ya diasosiasikan sebagai apa ruang yang penuh tipu daya, penuh politik dan sebagainya, itu tidak bisa diingkari. Ada bisnis-bisnis yang semacam itu, tetapi ada banyak juga organisasi di luar sana seperti tadi yang Pak Mardi katakan di Nutrifood ya, juga di Astra itu kami sangat memegang teguh integritas. Baik, kita mulai saja slide pertama supaya nggak kebanyakan ini nanti saya ngalor ngidul. Bu Ping boleh mohon dibantu ya Bu Ping slide-nya. Tadi sudah ditampilkan sama Bu Ping tapi kemudian karena saya masih ngomong jadi mungkin ditarik lagi sama Bu Ping. Bu Ping boleh di-share? Sudahkah? Ini salah satu kalau yang gaptek begini. Nah, ini adalah dunia di mana kita tinggal. Buat adik-adik yang masih sangat muda dibandingkan saya, kita seringkali punya plan yang sangat lurus gitu ya, sangat ini pokoknya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang saya ingin jadi somebody gitu ya. Tetapi kenyataannya dunia kita ini makin lama makin cepat disrupsinya. Jadi sangat volatile, sangat penuh ketidakpastian, sangat kompleks dan kadang-kadang ambiguity. Kita melihat ke sana kayaknya oke, ke kiri oke, ke kanan oke. Jadi kita mau pilih yang mana? Nah, dunia yang seperti ini sangat menantang untuk sebuah integritas. Next Bing. Nah, dan ditambah lagi diversity. Jadi dunia kita ini sangat kita berjumpa setiap hari, setiap saat dengan orang-orang yang berbeda, baik kemampuannya, idenya, mimpinya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan nih buat integritas kita gitu. Kita mau ikut yang mana sih sebenarnya gitu ya? Ini sangat kadang-kadang sangat apa ya menguras energi kita gitu untuk berhadapan dengan begitu banyak diversity. Tidak hanya peers kita, tapi juga tim kita sendiri terdiri dari begitu banyak orang. Jadi pada saat kita menjadi leader ini juga diversity ini menjadi tantangan. Next Bing. Nah,
Kalau tadi kita sudah bicara integritas sejak awal tadi ya, Pak Mardi juga sudah mengatakan integritas itu adalah sebuah keutuhan, kesatuan gitu. Nah, ini saya coba mencari beberapa definisi mengenai integritas.